Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrijal Muaimin dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan dampaknya. Perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rebecca West, manusia harus mampu membayangkan, melaksanakan dan bersikeras melakukan perubahan sosial jika mereka ingin mereformasi atau bahkan untuk mempertahankan peradaban. Hakikat perubahan sosial. Pada dasarnya, perubahan merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat disebut perubahan sosial, yaitu gejala umum yang terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Selanjutnya, karakteristik perubahan sosial. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu mata rantai. Perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena ada proses penyesuaian diri. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebudayaan atau spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat kuat. Dalam menghadapi perubahan, yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapinya sehingga tidak menjadi korban perubahan tersebut, tetapi penentu perubahan. Selanjutnya, teori-teori perubahan sosial. Yang pertama, teori siklus. Teori siklus melihat perubahan sebagai suatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Perubahan siklus merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Yang kedua, teori perkembangan. Teori ini dikenal dengan teori perkembangan atau linear. Teori perkembangan dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Penganut teori evolusi berpandangan bahwa masyarakat secara bertahap berkembang dari primitif, tradisional, menuju masyarakat modern yang kompleks dan maju. 3. Teori gerakan sosial. Teori ini menyatakan bahwa perubahan suatu peradaban ke peradaban lain tidaklah selalu melalui jalan damai. Bahkan sejarah membuktikan perubahan peradaban masyarakat kerap terjadi melalui gerakan-gerakan kolektif atau gerakan sosial. Yang keempat, teori modernisasi. Teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Cara tersebut adalah melalui proses modernisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Biasanya perubahan ini merupakan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan cepat atau revolusi. Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan besar adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang dikehendaki atau intended change atau direncanakan planet change. Merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang dihendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Selanjutnya, perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau unintended change atau tidak direncanakan unplanned change merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat atau kemampuan manusia. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang dapat diharapkan masyarakat. Selanjutnya, perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural adalah perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat.
Perubahan proses, perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Selanjutnya, faktor penyebab perubahan sosial. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, 1. Bertambah atau berkurangnya penduduk. 2. Penemuan-penemuan baru. 3. Pertentangan masyarakat atau konflik sosial. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Faktor dari luar atau eksternal. 1. Lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. 2. Perperangan. 3. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor pendorong perubahan sosial. Kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Toleransi. Sistem pelampiasan masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Faktor penghambat perubahan sosial, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, berkembang ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang masih mengganggukan tradisi masa lampau atau cenderung konspiratif, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, rasa takut akan terjadi kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup terutama yang datang dari barat, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging, nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Selanjutnya, akibat perubahan sosial. Perubahan sosial bisa mengakibatkan ketidakseimbangan sistematik yang akan melahirkan kondisi disorganisasi atau disintegrasi sosial. Kalau terjadi terus-menerus akan munculnya situasi chaos atau kacau. Dan puncaknya adalah anomi, keadaan tanpa aturan. Selain itu, kondisi disintegrasi juga bisa dijumpai dalam fenomena kultural lag atau kesenjangan budaya. Bentuk proses disintegrasi masyarakat. 1. Pergolakan daerah. 2. Aksi protes dan demonstrasi. 3. Kriminalitas. 4. Kenakalan remaja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.